Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini, Iya. pada siang hari ini ya. Ya, Sekarang jam menunjukkan pukul berapa sekarang nih? pukul 12.51. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.51. Sekarang di sini sebelum kita belajar, Iya. mari kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya agar kedepannya kita bisa diberi kelancaran. Ya. Amin. 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 Baik, untuk materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya apa di sini. Bukunya dibuka tadi. Ya, Pak. Sebelum kita untuk materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya pertama di sana ada non, Iya, ada non. pronoun, ada Pronoun, adverb, ada ada adjektif. Nah, dari semua kalimat tersebut, dari semua metode yang ada pada materi yang sudah saya berikan Iya. kepada adik AK ya, pada adik AK barusan sudah belajar yang namanya pertama di situ ada pronoun. Mohon maaf sebelumnya, soalnya ini gak ada kapannya. Selanjutnya. Ada pronoun, maksud saya edit di, kalian tinggal baca di video di sini. Ada pronoun, kemudian apa lagi? Ada non, ada non, lihat ini. Ada apa saja? Ada non, pronoun, adverb, adjektif. Dari berapa metode nih? Ada berapa metode? Ada 5 lah. Ada 5 metode ya. Nah, dari ini semua yang namanya dasar. Tadi non sudah tahu kan ya, non itu sifatnya seperti kata benda. Jadi kalau ada kata bendanya disebut dengan yang namanya non. Contohnya, I put the book on the table. Mana kata bendanya? Table kata benda. Berarti artinya maknanya kata benda di sana. Kemudian ada pronoun. Pronoun di sini kata ganti. Ya. Kata ganti berarti kalimatnya tuh, katanya tuh digantikan. Contohnya, teman saya namanya Iqbal dan dia suka makan nasi. Dia nih kembali ke Iqbal, ke teman saya tadi kan tidak mungkin juga. Makanya fungsi dari kata ganti di sini merupakan untuk tidak menghindari dari yang namanya pemborosan kata gitu. Fungsinya kata ganti itu menghindari dari namanya apa? Pemborosan kata. Terus setelah kata ganti tadi itu yang pronoun ya. Setelah pronoun ada yang namanya adverb. Adverb itu apa? Kata depan. Salah. Adverb itu kata keterangan. Kata keterangan itu berupa banyak. Ada kata keterangan tempat diantaranya, dan juga ada keterangan waktu. Kata keterangan tempat contohnya apa? Itu contohnya kalimatnya deh. I play the football in the morning. Saya bermain bola di pagi hari. Mana di sini kalimat yang menunjukkan kata keterangan waktu? In the morning. Di pagi hari. Waktunya berarti masuk di waktu Pagi. Disitulah adverb berperan sebagai kalimat in the morning. In the morning masuk kalimat adverb. Kemudian setelah adverb ada yang namanya adjektif. Adjektif di sini merupakan kata sifat. Kata sifat itu berupa apa? Kata sifat itu kata yang mana yang mengandung unsur apa? Kata sifat itu makna yang kompatibel, makna yang, atau bisa juga disebut sebagai kalimat yang menjadi kalimat pelakunya gitu. Adjektif, kata sifat.
Ya kurang lebihnya kan kata sifat itu kan contohnya pintar. Ya. Pintar itu kata sifat. Pintar. Kemudian rajin. Ya. Rajin. Oh, pintar deh. Kemudian jenius. News. Kemudian diligent, rajin. Kemudian kata sifat yang lain contohnya bawa HP. Bawa HP kan. Bawa. Contohnya kata sifat coba bisa dicari di Google. Ya. Kata sifat bahasa Inggris, kata sifat dalam bahasa Inggris, adjective ini. Tulisannya adjective. Ya. Nah, adjective ya tadi kita lanjut ke adjective tadi. Adjektif itu bisa dibaca apa adjektif di sana? Adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menerangkan kata benda, non memberikan Jadi di sini adjektif di sini ya. kalimat yang menerangkan kata benda. Ya. Berarti benda ini termasuk apa gitu? Ya. Kata benda ini mobil itu bagus. Mobil itu bagus. Bagus. Berarti mobil ini kata bendanya mobil. Terus adjektif ini yang menjelaskan mobil ini mobilnya Ya. kata bendanya. Kemudian adjektif ini berperan sebagai yang menjelaskan mobil. Berarti Ya. mobil itu bagus. Ya. Itu namanya adjektif. Ya. Lanjut ya. Saya rasa kalian sudah paham ya. Tadi masalah kita belajar tadi ada noun, kemudian pronoun, ada adverb, apa lagi? Ada noun, pronoun, non-pronoun adjektif. adverb, sama adjektif. Ada 4 semua ya. Ya kita lanjut ke selanjutnya. Setelah pronoun kita belajar yang namanya, coba kamu cari di Google ya. Parts of speech ada berapa? Ada 3. Baik, kita kembali lagi ke yang namanya parts of speech. Parts of speech yang tadi itu ada yang Ya. namanya verb. Nah, ada noun itu merupakan kata benda ya. Ya. Tadi. Habis kita lanjut ke selanjutnya. Kita di sini akan belajar yang namanya Ya. setelah belajar adjektif. Di sini kita lanjut Ya. di adjektif itu. Iya. Setelah adjektif di sini ada yang namanya preposition. Preposition ya. Ya. Sini ada spidol ya, Kurang tahu. Coba tes dulu ya.